Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Junianti akan mempresentasikan profiling peserta didik. Tahukah Anda apa itu karakter peserta didik? Karakter peserta didik diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakter peserta didik dapat diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan peserta didik. Pemahaman karakter peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Karakteristik meliputi berbagai hal. Pertama, etnik. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Data tentang keberagaman etnik di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik. Kedua, kultural. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi kelas yang multikultural. Oleh karena itu, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi hal tersebut. Ketiga, status sosial. Manusia diciptakan Tuhan dengan diberikan rizki seperti pekerjaan, kesehatan, kekayaan yang berbeda-beda. Kondisi seperti ini juga melatar belakangi peserta didik pada suatu kelas atau sekolah. Keempat, minat. Minat seseorang, khususnya minat belajar peserta didik, memegang peran yang sangat penting, sehingga perlu untuk terus ditumbuh kembangkan sesuai dengan minat yang dimiliki seorang peserta didik. Kelima, perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Keenam, kemampuan awal. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu free test atau tes awal, dan teknik tes seperti wawancara. Ketujuh, gaya belajar. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, auditif, kinestetik, serta reading dan writing. Kedelapan, motivasi. Motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan sesuatu kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi. Kesembilan, perkembangan emosi. Emosi memiliki peran mempercepat atau memperlambat proses pembelajaran dan menyenangkan atau tidak suatu pembelajaran. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkat kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Perkembangan moral. Tahap perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan peneraran moralnya. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan. Hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di sekolah, menunjukkan bahwa peserta didik memiliki berbagai keragaman seperti budaya yang berbeda, agama, lingkungan sosial yang berbeda. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.